Oke, sudah recordnya udah Sudah, nyala. sudah Bu. Sudah direkam Oke. Bu. Silakan kalau mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak dan Ibu Reza. Pada hari ini kita akan memulai acara surveillance. Yang akan disurveillance adalah pada hari ini lab air dan udara. Lab air dan mutu. Manajemen. Udah begitu saja. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim Laboratorium DLH Sumatera Utara ya, yang telah meluangkan waktunya untuk menerima kami melakukan remote surveillance. Nah, kemarin Pak Reza Anugrah sudah melakukan witness sampling udara dan pengujian udara, karena kebetulan pengujian udaranya hanya 2 parameter, maka oleh Pak Reza diselesaikan kemarin. Sehingga hari ini Pak Reza akan fokus kepada air dan lab lingkungan. Ya, sementara saya akan melihat dari segi quality management system-nya. Nah, acara pertama nanti setelah opening meeting ini yaitu kunjungan laboratorium secara virtual ya. Nanti bisa menggunakan HP atau apapun terserah laboratorium nyamannya seperti apa. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan laksanakan surveillance. Nah, kami berdua datang dari atau ditugaskan oleh Komite Akreditasi Nasional, sementara saya sendiri bekerja di Lemigas, yaitu lembaga riset minyak dan bumi, sementara Pak Reza itu dari laboratorium Sislab ya, laboratorium swasta untuk pengujian lingkungan. Nah, kami datang berdua di sini bukan untuk mencari kesalahan Bapak Ibu sekalian, tetapi kami datang untuk melihat kesesuaian antara acuan yang Bapak Ibu gunakan untuk mengimplementasikan sistem ISO IC 17025-2017 dan juga metode uji yang digunakan oleh laboratorium dalam rangka melakukan pengujian sampel yang masuk ke lab. Ya. Apabila nanti dalam surveillance nanti kita mendapatkan temuan ketidaksesuaian, maka temuan itu ada 3 kategori. Kategori 1, apabila temuan tersebut sangat mempengaruhi hasil uji. Misalnya, alat rusak. Ya, itu temuan 1 sudah pasti. Kemudian metode yang digunakan tidak sesuai. Atau alat yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau personil yang melakukan pengujian tidak perform untuk melakukan pengujian tersebut. Itu sudah pasti masuk kategori 1. Dan apabila ada temuan ketidaksesuaian kategori 1, closing-nya tidak cukup hanya dengan submit dokumen, ya, atau evidence-nya, tetapi harus dilakukan kunjungan lapangan. Ya. Mungkin karena masih masa pandemi ini, kunjungan lapangan pun dilakukan secara virtual. Jadi artinya setelah dipastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah dapat ditindaklanjuti oleh laboratorium dan diperbaiki sesuai dengan aturannya, maka baru dinyatakan memenuhi. Nah, untuk ketidaksesuaian kategori 2, itu juga mempengaruhi hasil uji, tetapi closing-nya dapat dengan submit bukti-bukti implementasi di laboratorium sesuai dengan temuan dari asesor. Ya, nanti setelah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi, maka temuan tersebut selesai. Nah, yang ketiga, kategori 3 yaitu observasi. Observasi ini juga kalau tidak ditindaklanjuti akan menjadi kategori 2. Oleh karena itu, observasi ini harus diselesaikan juga oleh laboratorium, dan apabila observasi tersebut memerlukan waktu yang panjang dalam penanganannya, maka boleh laboratorium mengajukan rencana. Tetapi rencananya itu terprogram ya, jadi ada timeline-nya, kemudian
tanggal berapa atau bulan apa atau minggu keberapa menjadi apa. Nah, sehingga pada saat nanti kunjungan yang akan datang semuanya itu sudah rilis dan sudah selesai ditindaklanjuti. Jadi seperti itu. Nah, temuan-temuan itu semua diberi waktu tindakan penyelesaian yaitu 2 bulan. Ya, kalau sekarang kita ini adalah tanggal 20 Mei, berarti 2 bulannya itu 20 Juli. Nah, seandainya sampai dengan tanggal 20 Juli kira-kira belum bisa selesai, maka laboratorium segera bersurat ke sekretariatkan untuk minta perpanjangan waktu. Minimal seminggu sebelumnya, minta perpanjangan waktu, maka nanti sekretariat kan akan memberikan perpanjangan waktu formalnya 1 bulan, ya. Tapi karena ini masa pandemi ditambah 1 bulan lagi menjadi 2 bulan, ya kira-kira seperti itu. Tapi selama 2 bulan ini, ya 2 bulan pertama tadi, jangan sampai tidak ada tindak lanjut, tindakan perbaikan yang disubmit. Jadi bukan berarti 2 bulan plek, kemudian tidak ada apapun, tiba-tiba minta perpanjangan waktu, itu tidak bisa diterima seperti itu. Jadi dalam rangka 2 bulan pertama itu, silahkan submit dulu apa yang bisa disubmit. Ya, kalau misalnya nanti dalam ketika diverifikasi oleh asesor dan dinyatakan belum memenuhi dan belum memenuhinya itu misalnya memerlukan waktu yang panjang, nah disitulah baru boleh mengajukan perpanjangan waktu. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap harus ada progres dulu, setelah itu baru minta perpanjangan waktu. Nah, itu jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya sudah melihat dokumen yang disubmit oleh Bapak Ibu kemarin, apa yang kami minta. Ternyata saya baca itu sangat-sangat minim, sehingga saya tuh jadi worry nih, apakah dalam waktu 1 hari ini kami bisa melihat semuanya, gitu ya. Sebenarnya kan dokumen itu kita minta tuh untuk memudahkan ketika remote surveillance itu tidak perlu waktu lama, karena kami sudah baca duluan, tinggal tek mana yang belum, mana yang perlu diklarifikasi. Tapi ternyata yang disubmit ke kami sangat-sangat minim sekali, sehingga kami tidak mendapatkan informasi di situ, terutama terkait dengan implementasinya. Yang kami perlukan di sini adalah bukti implementasi dari laboratorium. Jadi Bapak Ibu punya prosedur, Bapak Ibu punya kebijakan mutu dan sebagainya, nah implementasinya seperti apa? Itu yang ingin kami lihat sebenarnya. Makanya yang kami minta itu sebenarnya implementasi, tapi yang kami terima masih kurang menjawab gitu ya apa yang kami inginkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memenuhi semuanya, dan kami mohon sekali jangan lama ya, tidak lebih dari 10 menit dokumen yang kami minta sudah tersedia. Supaya efektif dan efisien karena kita hanya punya waktu sampai dengan jam 16 sore ini. Kira-kira itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Reza? Pak Reza masih mute. Oh ya, baik Bu Ulfi, terima kasih banyak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya sih terkait ini saja Bu. Kemarin saya kan dijadikan co-host ya. Nanti mungkin Bu Ulfi yang akan dijadikan co-host karena nanti pada saat closing meeting Bu Ulfi akan coba share screen mungkin ya terkait dengan LKS yang ada. Gitu. Mungkin itu saja sih Bu Ulfi. Ya. Oke, terima kasih Pak Reza. Jadi demikian tadi dari kami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Nanti yang mendampingi saya dengan siapa ya? Saya dengan siapa? Pak Reza dengan siapa nanti ya? Oh, izin Bu Ratu, yang nanti yang mendampingi Ibu nanti Kak Rozia sama saya sendiri. Oke. Sedangkan Pak Reza nanti yang mendampingi Bu Lasma sama Bu Lasma. Oke. Kita lanjut ke itu aja Pak, kunjungan laboratorium Pak. Video yang kemarin Bu. Kenapa?
Ya. Video yang dikirimkan kemarin, Bu. Video. Saya maunya itu, apa namanya, saya maunya on-site, Pak. Langsung, Bapak bawa HP berkeliling di laboratorium, jangan pakai video. Oke, Pak. Oke, Bu. Kenapa, Kak? Langsung diberi apa sih? Oke, Bu Ratu dan Pak Reja, saya mulai aja untuk Oke, meneliti. silakan. Pertama ke ruang Dari penerima depan, sampel. dari halaman depan, Pak. Dari Oh, dari halaman tempat depan. penerimaan sampel. Anda sini, Bu, ini Ya. ruang penerima sampel, Bu. Ya, oke. Sampel datang, kemudian diterima oleh petugas. Cuma petugas penerima contoh Ya. uji. Terus diapakan? Itu ada sampel tuh. Setelah itu Dicatat nggak itu sampelnya, Pak? dicatat, Bu. Dicatat, kemudian dilakukan evaluasi ini nggak permintaan? Ada catatan permintaan pengambilan contoh ujinya, Bu. Apa-apa aja parameter yang mau akan diuji. Oh gitu, ada ya. Nanti tolong dikasih lihat ke kami pada saat itu nanti. Assessment. Kemudian sampel dia dikemanakan? Halo, selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Lagi, Pak. Dengan Rizky saya, Bu. Ya, silakan Pak Rizky. Iya, Bu. Saya petugas penerima sampel ini, Bu. Ya. Oke, setelah sampel diterima oleh Bapak, kemudian diapakan, Pak? Saya input datanya, Bu, ke komputer. Mm-mm. Setelah saya input, setelah itu saya kasih nomor kode di apanya, Bu, di botol sampelnya itu, Bu. Nomor terlebih lah sesuai urutan di air sumur atau air sungai atau air limbah, gitu kan, Bu. Oh, jadi jenis bentar dulu, Pak. Jenis sampelnya air sumur, air sungai, dan air limbah. Hanya 3 macam kah? Enggak, ada lagi, Bu. Air apa, Pak? Air waduk. Terus? Pokok dia gini, Bu, kalau dia macam air bersih kan tergolong di air sumur dia, Bu. Sekarang kan aturannya setiap air itu satu-satu, Pak. Makanya saya nanti akan merekomendasikannya itu jenis air yang Bapak terima untuk dilakukan pengujian. Jadi kalau zaman dulu
itu kan air permukaan semuanya, ya. Sekarang tidak seperti itu. Air permukaan itu di breakdown menjadi air apa saja. Air sungai kah, air danau kah, air waduk kah, air sumur kah, atau air apa saja. Untuk sementara ini masih air sumur, air sungai, air limbah, air danau, air waduk, Bu. Oke, lanjut. Nah, setelah saya input datanya, saya telah kasih nomor kode sampel di botol sampelnya, lalu saya saya buat rangkaian pengaman, Bu, di kertas putih yang isinya di situ nomor sampelnya dengan apa namanya itu parameter yang mau diuji. Nah, itu rangkaian pengaman itu saya serahkan ke bagian penyedia laboratoriumnya, Bu. Bagian analisa. Ya. Ya, terus? Setelah selesai. Tugas Bapak selesai sampai situ. Saya pakai rangkaian ini, Bu. Rangkaian ini saya pakai sebagai bukti ekspedisi ya, pakai ekspedisi. Oke. Sampai situ. Nanti setelah hasil keluar, Bu, hasil dari analisis itu keluar, saya terima kembali gitu, Bu. Oh ya. Saya terima kembali, saya ambil pertinggalnya di komputer, saya print, saya satukan dengan hasil itu. Setelah itu saya catat lagi di ekspedisi untuk saya antar ke bagian sertifikat, Bu. Pengetikan. Oh gitu. Iya, iya. Jadi yang mengisikan laporan hasil uji itu Bapak ya? Iya, Bu, saya yang melaporkan. Ya, yang melaporkan. Kemudian setelah itu yang membuat sertifikat lain lagi bagiannya. Lain lagi, Bu, iya. Ya, oke. Iya. Ya, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih, Bu. Ya. Mana lagi, Bu? Ya lanjutlah ke lab sekarang. Tadi kan jalan kan sampelnya tadi? Sampelnya Ya, tadi dikasih kemana, terus diikutin sampai ke lab, Pak. Kita mau ngelihat alatnya apa saja, Lab air orangnya dulu atau lab udara, Bu? Kenapa? Lab air dulu atau lab udara? Lab air saja, Pak. Lab air dulu. Ini, Bu, lab air kan. Oh, ini. Oke, Bu. lab air. Iya, iya. Ya, terus masuk. Ada alat apa saja di sana? Kemudian sampel yang tadi dikirim itu kemana jatuhnya? Berceritalah, silakan. Ya, Bu. Iya, Pak. Ya, Bu. Sampel masuk kan, Bu. Habis itu kita Ya. masuk ke apa? Showcase, Bu. Ya, oke. Setelah itu berapa lama ada di situ, Bu, sampel-sampel itu? Ya, sesuai dengan hold time-nya, Bu. Holding time. Jadi kalau udah selesai, dikeluarkan? Dikeluarkan. Kayak masukkan ke ruangan khusus lagi. Oh, untuk gitu. penampungan, Bu. Oke. Setelah itu diuji berdasarkan parameternya, Bu. Iya. Terus kan, Bu, kalau untuk parameter yang terakreditasi kan, Bu, COD. COD reaktornya nih, Bu, alatnya. Nih, Bu. Oh, ini COD reaktor. Oke, Ya. terus? Setelah itu, untuk minyak lemak, Bu, ini shakernya. Ini labunya, Bu. Saya letak di bawah, kami letak di bawah karena sudah selesai kerja. Oh, gitu. Labunya, Bu, ya. Setelah itu, untuk BOD kan, Bu, titrasi ya? Iya. Metode titrasi. Terus untuk amonia pakai UV vis. Coba dikasih lihat alat UV vis-nya mana, titrasinya yang mana gitu loh, supaya kelihatan. Titrasinya bentar, Bu. Iya. Jadi satu-satu dikasih lihat, Bu. Ini, Bu. Oke. Itu volume buretnya berapa itu? 50 ya? Buret 50, Bu. Biasanya titrannya yang dipakai berapa cc? Berapa mili? Titrannya berapa mili? Sekitar 2 mili. 2 mili. Ya, 10 mili, Bu. Titrannya 2 mili. Titran 2 mili menggunakan buret 50 mili. Ya, buret 10 mili, Bu. Oh, 10 mili. Oke. Berarti pakai mikroburet ya? Mikroburet.
Oke. Bahan kimianya ini Bu, semua untuk yang BOD. Ya. Setelah itu untuk yang amonia, kami inkubatornya Bu untuk BOD. Ini Bu. Oh, itu inkubatornya ya? Ya, masa saya buka ya Bu? Nggak usah, terus aja. Setelah itu yang untuk amonia, kami pakai UV vis Bu pengukurannya. Ya. Portable. Oh, pakai portable Bu. Bentar ya Bu. Spektrum portable-nya ini Bu. Ini untuk amonia. Iya, amonia sama Oh, pakai sulfida. HAK ya? Iya, pakai HAC. HAC DR2010 Bu. Ya. Amonia sama sulfida Bu. Oke. Ya, itu aja yang untuk akreditasi Bu. Oh, cuman itu aja? Iya. Oh, terus yang lainnya ada lagi? UV vis Bu, perlu saya ini kan Bu, tunjukkan. Boleh, tunjukkan. Nah, kan pengukuran yang COD kan Bu nanti pakai UV vis ya kan? Ya. Bentar ya Bu. Ini Bu, GBC Bu alatnya Bu. Oh, itu GBC untuk UV vis ya? Itu UV vis ya? Iya Bu, UV vis untuk COD, parameter COD. Ya, ya. Mm. Oke. Udah itu aja Bu. Nitrogen total pakai apa? Oh, pakai autoclave Bu. Autoclave itu kan harus disterilisasi lagi Bu. Terus? Nitrogen. Bentar ya Bu. Nitrogen total itu pakai spektro. Iya. Cuman ini dia harus dulu Bu, disterilkan pakai autoclave. Ini Bu alatnya. Ya, ya, oke. Habis disterilkan, kemudian? Habis disterilkan, didinginkan, suhunya 120 sama 30 menit. Oke. Setelah itu setelah didinginkan, kita nambahkan reaksi HCl 1 tambah 16 sebanyak 10 mili Bu. Setelah itu baru pakai UV vis Bu. Oh, pakai UV vis. Panjang gelombang 220 nanometer. Ya. Kalau H2S, pakai apa H2S? Portable Bu. Portable juga? Yang tadi, yang HD 2010 Bu. Oh, yang tadi. Yang HAX 2010 itu berarti untuk amonia H2S ya? Sulfida Bu. Hidrogen sulfida. Kemudian nitrogen total pakai itu COD, BOD. DO di lapangan ya, DO? DO lapangan. TSS dan TDS? Oh iya, apa saya? TSS ini Bu. Ini alatnya. Terus? Pompa vakum ya Bu. Ya. Untuk penyaringannya ini. Setelah itu di oven kan. Mana ovennya? Ovennya bentar. Sampai 105 plus minus 2 Bu. Plus minus 2. Plus minus 2 Bu. 103 plus minus 2. Mana ovennya? Bentar ya Bu. Oh ini ovennya. Ya Bu. Oke. Ovennya ada, kemudian DHL sama pH ada di mana? Iya, oke. DHL Bu ya. Lagi bilang sama Kak Mustika DHL. Itu TSS sama TDS sama ya ovennya ya Bu ya? Iya, sama-sama. Gravimetri Pak. Oke. Ini yang TPH Bu. Larutan buffernya mana? Buffernya bentar, diulang buffer Pak. Ini. Ini Kak. Ada. Bentar ya Pak, ini buffer pH 4. Oh ya. pH 7. Ya. pH 10. pH 10, oke.
Kemudian DHL, mana DHL alatnya? Ini, Bu. Oh, ini juga sama dengan PH ya? Ya, sama.